Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sales Idea Series bersama saya Tegar Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuka mindset seseorang tentang pentingnya melakukan perencanaan untuk perlindungan income atau income protection. Konsep ini kita sebut dengan keranjang batu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda datangi prospek Anda, lalu Anda pelajari struktur keluarganya. Siapakah pencari nafkah? Apakah suaminya atau istrinya atau kedua-duanya? Lalu Anda mulai menggambarkan ilustrasi tentang keluarga orang lain yang strukturnya mendekati atau mirip dengan keluarga yang Anda datangi. Ingat, ilustrasi keluarga orang lain, bukan keluarga yang Anda datangi. Contohnya akan seperti ini. Misal Anda mendatangi keluarga Bapak Hasan. Bapak Hasan adalah seorang pengusaha wira swasta, ya, dan dia pencari nafkah. Ini Bapak Hasan. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Istrinya tidak bekerja. Jadi sumber penghasilan keluarga tersebut hanya ditanggung oleh Bapak Hasan seorang. Jadi strukturnya seperti ini. Dan Anda gambarkan ilustrasi seolah-olah ini adalah keluarga dia. Ya. Jadi Pak Hasan, contoh ada Mr. X. Mr. X punya istri dan 2 orang anak dan dia seorang pengusaha. Tentu saja sebagai pencari nafkah ada beban-beban yang harus dia tanggung setiap bulannya. Nah, inilah kita sebut batu. Ini batu-batunya Bapak Ibu sekalian. Apa ini? Ya, segala kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidupnya. Contoh seperti untuk makan, ya, makan. Lalu apa lagi? Pendidikan, listrik, air, dan sederet kebutuhan lainnya, tagihan, sedekah, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa menjamin bahwa Mr. X ini akan tetap sanggup menanggung bebannya sendirian? Bukan karena berarti dia kelelahan lalu give up atau menyerah, ya. Tapi dia sudah tidak sanggup memegang beban ini karena contoh, misalkan ada resiko terkena sakit kritis, ya. Lalu resiko yang lainnya adalah bisa cacat tetap ataupun harus berpulang atau meninggal dunia. Nah, jika itu terjadi, contoh Mr. X ini harus berpulang. Bagaimana nasib keranjang ini? Pastinya keranjang ini akan jatuh, ya. Jatuh menimpa keluarganya sehingga secara finansial keluarganya akan rubuh, ya, atau longsor lah, ya, longsor dari finansial. Tugas Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah bahwa kita akan membuatkan satu pilar. Nah, ini adalah pilarnya Bapak Ibu. Apa guna pilar ini? Ketika tangan dari si Mr. X ini sudah tidak lagi mampu menopang beban keluarga karena resiko yang ini, maka pilarlah yang kita buatkan yang akan menahan. Tapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, bahwa pilar ini harus mempunyai value, ya. Jadi di sini harus ada nilainya. Pertanyaan, nilai berapa? Nilai ini berkorelasi dengan berapa batu-batu atau kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dia tanggung setiap bulannya. Contoh, semua kebutuhan ini nilainya adalah 10 juta per bulan. Ada banyak cara menentukan berapa nilai pilar. Salah satunya adalah contoh menggunakan konsep bagi hasil deposito. Yang pertama, 10 juta penghasilan per bulan, kita setahunkan berarti dikali 12 sama dengan 120 juta.
120 juta pengeluaran keluarga ini selama setahun akan kita bagi dengan suku bunga atau bagi hasil deposito. Let's say rata-rata 6 sampai 9%. Kita ambil yang 6% saja. Ya, bagi hasil deposito adalah 6%. Maka 120 juta dibagi 6% atau 120 juta dibagi 0,06 kalau Anda menggunakan kalkulator. Itu hasilnya sama dengan 2 miliar. Sehingga nilai pilar ini adalah 2 miliar. Dengan kata lain, keluarga ini idealnya memiliki uang pertanggungan atau manfaat takaful dasar sebesar 2 miliar. Kenapa harus 2 miliar? Kita lihat. Jika si Mr. X ini meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan warisan sebesar 2 miliar. Ya. 2 miliar ini andai kata istrinya, wah, mau berbisnis, takut resiko, lalu buka usaha juga tidak siap, dan lain sebagainya. Worst case, tidak bisa apa-apa ini. Oke? 2 miliar ini gampangnya adalah, ya sudah, tabungkan saja ke bank, deposito kan seperti itu. Dengan uang 2 miliar bagi hasil deposito 6%, maka keluarga tersebut, ahli warisnya dari Mr. X ini akan mendapatkan bagi hasil setiap tahunnya adalah 120 juta setiap tahun. Kalau bagi hasil itu diambil setiap bulan, maka per bulannya keluarga tersebut atau ahli waris mendapatkan 10 juta. Dengan kata lain, ada atau tidak ada Mr. X ini sebagai pencari nafkah, keluarganya memiliki standar hidup yang tetap, yaitu 10 juta. Itu adalah konsep dari proteksi. Ya, ketika terjadi resiko, maka ketika terjadi penurunan daya beli, ketika terjadi penurunan standar hidup, polis asuransi yang kita miliki akan mengangkat kembali standar hidup kita sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadi resiko. Sebelum terjadi resiko, ahli waris terbiasa dengan expense 10 juta. Setelah terjadi resiko, kemampuannya tetap 10 juta. Oke? Lalu tinggal dilihat, oh, 10 juta ini preminya berapa ya? Dengan UP yang 2 miliar. Nah, disitulah saatnya Anda bernegosiasi dengan nasabah. Oh, kalau 2 miliar dengan usia Bapak contohnya 35 tahun, Anda harus keluarkan uang, katakanlah per bulannya 2 juta. Wah, 2 juta itu terlalu tinggi buat saya, kata nasabahnya. Ya sudah, Anda mampunya berapa? Disitulah tawar-menawar terjadi negosiasi. Andai kata dia tahunya apa, mungkin kemampuannya 1 juta misalnya, ya berarti UP-nya hanya 1 miliar dong, bukan 2 miliar. Tapi 6 bulan kemudian kita bisa kembali lagi kepada orang yang bersangkutan. Kenapa? Karena Bapak masih memiliki hutang kepada keluarga sebesar 1 miliar. Oke? Jadi negosiasi ada di uang pertanggungan, bukan di premi. Ingat, saya lagi negosiasi ketika kita berbicara tentang uang pertanggungan, bukan pada saat besar kecilnya sebuah premi. Ya. Cara yang lebih sederhana lagi adalah penghasilan 10 juta per bulan kita kalikan dalam setahun, hasilnya adalah 120 juta. Lalu kita kali 10 tahun, ini standarnya, sama dengan 1,2 miliar. Maksudnya apa? Penghasilan 10 juta per bulan, kita setahun kan 120 juta, kita kalikan setahun. Dalam arti Mr. X, ahli warisnya akan kita siapkan dana, ya, dana selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun dari biasanya. Jadi ahli warisnya akan mendapatkan dana untuk hidup 10 tahun sambil mereka beradaptasi atas situasi yang
terjadi, yaitu situasinya adalah sudah tidak ada pencari nafkah lagi, dikasih 1,2 miliar untuk modal hidup 10 tahun sambil mereka beradaptasi. Ya, kira-kira inilah contoh simpel tentang income protection atau perlindungan income. Yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah silahkan berpasangan dua orang dan lakukan persis seperti apa yang saya katakan. Ya, Anda bisa interview teman kiri kanan Anda bagaimana struktur keluarga, lalu gambarkan. Kalau struktur keluarga istrinya bekerja juga, ya gambarkanlah istrinya juga sebagai penopang kehidupan. Persis seperti apa yang saya katakan. Ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum.